Jadi Bawaslu itu bukan pekerja pemilu, itu harus. Karena apa? Pemilu itu hanya satu pilar dari bangunan demokrasi. Jadi pemilu itu satu pilar dari bangunan demokrasi. Karena itu Bawaslu, organ Bawaslu itu bukan pekerja pemilu, tapi pekerja demokrasi. Untuk menentukan harkat dan martabat kemanusiaan, makalah dibuatlah aturan. Yang kosong tadi diisi lagi itu. Kosong itu untuk kembali kepada titik awal tujuannya apa. Kita telanjang, lalu kita oposisi tujuannya urip iki ya. Sama dengan apa sih tujuannya pemilu itu opo itu loh. Nah, itu Bung Karno ngomong. Ideologi marhanisme ngomong ada namanya sosiodemokrasi, sosionasionalisme. Tidak ada literasi yang menyematkan kata sosio di depan demokrasi, sosio di depan nasionalisme yang berpijak pada ketuhanan. Apa artinya? Demokrasi yang menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Sahabat Bawaslu Kabupaten Tegal dan sekitarnya, selamat datang kembali di ruang dengar yang tak sekedar bicara, tapi mencoba memahami tentang demokrasi, tentang kita dan tentang rasa yang sering kali luput dalam hiruk-pikuk politik. Hari ini kita akan membuka satu lembar yang jarang tersentuh. Masa-masa sunyi yang sering dianggap jeda, padahal di sanalah demokrasi justru diuji pada masa non-tahapan pemilu. Banyak yang bertanya dan mungkin juga mencibir. Kalau tidak musim pemilu, Bawaslu kerjanya apa? Diam, ngopi-ngopi, atau bahkan kantor tutup. Tapi benarkah seperti itu? Padahal justru di fase inilah kerja-kerja dasar disusun. Strategi dibangun, fondasi disiapkan agar pemilu yang akan datang tak sekedar jadi pesta, tapi juga adil, bermartabat, dan punya arah. Saya, Deddy Kusdianto, anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, akan memandu podcast pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Om Swastiastu. Bawaslu Kabupaten Tegal kembali menyelenggarakan podcast perbincangan yang sering kali didengarkan oleh teman-teman sahabat Bawaslu, dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Pak Toto Haryono selaku Bawaslu RI. Beliau berkesempatan hadir bersama kami di tengah-tengah podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Pak Toto, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Mas Deddy. Selamat pagi sahabat Bawaslu Kabupaten Tegal. Dari Jakarta perjalanannya cukup lancar nggih Pak ke Kabupaten Tegal? Alhamdulillah. Pak Toto, hari ini kita ingin membicarakan sesuatu yang mungkin barangkali teman-teman sahabat Bawaslu itu tidak tahu apa yang sering dilakukan Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan. Kita akan mengungkap sesuatu yang ini juga supaya teman-teman atau sahabat-sahabat Bawaslu juga tahu
bahwa Bawaslu tidak bekerja setiap hanya ada tahapan pemilu dan pilkada saja. Baik, Pak Toto, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Banyak yang mengira Bawaslu hanya aktif saat pemilu ataupun pilkada. Nah, sebenarnya apa sih tugas dan kegiatan utama Bawaslu di luar masa tahapan? Ini kan barangkali masyarakat juga belum tahu ini kan, Pak. Bung Deddy, Bawaslu itu badan pengawas pemilu bersama KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, satu kesatuan. Jadi Bawaslu itu bukan pekerja pemilu, itu harus. Karena apa? Pemilu itu hanya satu pilar dari bangunan demokrasi. Jadi pemilu itu satu pilar dari bangunan demokrasi. Karena itu Bawaslu, organ Bawaslu itu bukan pekerja pemilu, tapi pekerja demokrasi. Karena pekerja demokrasi dan pemilu hanya satu tahapan, kalau tidak ada pemilu, tidak ada tahapan pemilu, yang melakukan kerja-kerja demokrasi. Apa kerja-kerja demokrasi? Yaitu melakukan konsolidasi demokrasi. Apa konsolidasi demokrasi itu? Memberikan sosialisasi, pemahaman, pengetahuan, keyakinan bahwa sistem ketatanegaraan yang terbaik di Republik ini adalah demokrasi. Dan itu kita sampaikan terus-menerus untuk melakukan penguatan demokrasi. Karena ini negara Indonesia, maka demokrasi adalah negara hukum. Demokrasi yang berdiri di atas landasan hukum. Karena itu pemahaman kita, pengetahuan kita, keyakinan kita tularkan bersama masyarakat. Ayo bareng-bareng memperkuat demokrasi. Kalau tanpa demokrasi, maka tentu akan pincang. Kan terjadi kayak zaman kerajaan dulu, pilih raja-raja, bunuh-bunuhan dulu. Tapi kalau ada demokrasi, ada pemilu, maka pergantian kekuasaan itu berjalan linear, sustainable, tanpa ada pertumpahan darah. Kalau masih ada darah yang tumpah, berarti gak paham demokrasi. Kalau ada pemilu, masih ada tawuran sampai menimbulkan luka, berarti demokrasi masih belum berjalan. Berarti kita belum maksimal melakukan kerja-kerja demokrasi untuk semua pihak. Karena apa? Pemilu itu bukan hajat Bawaslu, KPU, DKPP. Tapi hajat itikat semua warga bangsa. Bawaslu menjadi leading sektor negara. Itu yang tanggung jawab pemilu, Bawaslu, KPU, DKPP. Mensupporting bersama-sama masyarakat. Jadi yang berdiri tanggung jawab untuk pemilu baik, yang Bawaslu. Kalau nggak ada pemilu, ya melakukan kerja-kerja demokrasi. Artinya pemilu dan pilkada itu hanya salah satu bagian dari instrumen demokrasi itu sendiri, Pak Toto. Ini juga penting supaya dipahami masyarakat umum ya, bahwa pekerja demokrasi seperti apa yang sudah disampaikan Pak Toto tadi tidak hanya di tahapan pemilu saja dan pilkada, tapi ada rentetan atau kerja-kerja yang panjang sudah dilakukan dan setelahnya seperti itu. Kemudian ini Pak Toto, dalam menjaga eksistensi kelembagaan, tantangan apa saja yang paling sering dihadapi Bawaslu selama masa tahapan? Tantangan yang utama itu adalah merubah mindset kita juga itu. Dan mindset masyarakat. Masyarakat itu kan kadang anggap, loh Bawaslu itu kerjanya apa ya kalau nggak ada pemilu ya. Kan percuma duit negara dihambur-hamburkan untuk membayari organ Bawaslu maupun KPU. Pemilunya nggak ada itu.
Yang perlu dipahami, mindsetnya harus dirubah adalah bahwa Bawaslu sekali lagi pekerja demokrasi. Kalau nggak ada pemilu apa? Ya melakukan sosialisasi penguatan demokrasi supaya apa? Supaya pemilu ke depan kalau kan 2020 menjadi lebih baik. Caranya ya apa? Ya kita melakukan evaluasi yang kemarin. Kemarin di Tegal tuh ada apa? Ada berapa pelanggaran pemilu? Ada pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, perbedaan pendapat, sengketa yang sudah masuk. Ini kan mencerminkan dinamika pemilu di satu daerah. Salah satu parameternya adanya laporan-laporan dan temuan Bawaslu terhadap proses pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Nah, proses pelaksanaan pemilu ini dikaji ulang, lalu disampaikan lagi kepada masyarakat supaya tidak terjadi lagi. Misalkan, dulu ada ASN yang terlibat. Nah, supaya enggak, kita kembalikan lagi. Konco-konco kemarin itu pemilu kemarin masih ada pelanggaran apa? Misalnya keterlibatan ASN. Ada politik uang. Nah, supaya tidak terjadi itu apa? Ayo kita kembalikan. Dipelajari lagi, diresume, disimpulkan, diakumulasi, kembalikan lagi ke masyarakat untuk dibahas bersama-sama supaya apa? Pemilunya lebih baik, terpilih bupati, wali kota, gubernur, DPR yang bersifat negarawan. Contohnya, kemarin itu masih ada pelanggaran APK. Jangan dikira loh Bawaslu itu kalau soal APK itu dianggap pekerjaan remeh-temeh. Message pentingnya, pesan moralnya, perkara penempatan alat peraga kampanye. Kita bisa menilai bagaimana mungkin bupati, wali kota, DPR tidak melanggar aturan kalau jadi. Tidak korupsi lah, minimal gampangnya itu loh. Tidak mau membuat kebijakan yang pro masyarakat. Lah wong masang APK aja salah. Ini kan mau untuk membuktikan bahwa negara ini adalah negara hukum. Tidak boleh ada perbuatan yang tidak berdasarkan hukum. Lah kayak masang APK salah sebelum jadi DPR jadi bupati. Engko lek dadi DPR bupati ya opo iki? Mesti melanggar aturan deh ya. Bawaslu itu seperti orang tua itu loh. Yang kalau anaknya lahir sebelum dia mendengar suara-suara duniawi diangkat, dibisikin dengan, mohon maaf kalau orang Islam diberi adzan, telinga kanan, telinga kiri. Mungkin kalau agama yang lain dikiprati air suci. Supaya apa? Lahir di dunia itu pertama kali adalah kebenaran, suara-suara ilahiyah. Sama dengan bupati wali kota. Sebelum dia jadi bupati wali kota diberi warning oleh Bawaslu. Hanya masang APK, kampanye aja, lek salah ditegur, dipanggil, diperiksa, diberi sanksi. Supaya ini pembelajaran, engko lek dadi bupati, wali kota, ojo ngelanggar hukum yo. Ya ini kan kita nih seperti orang sebelum benar dikasih tahu warning. Sehingga apa? Nanti kita tidak punya tanggung jawab moral, tidak punya tanggung jawab akhirat. Kalau anggap bupatinya membuat kebijakan yang merugikan, bupatinya korupsi, kita enak loh, dulu sudah tak kasih tahu kok. Supaya tidak melanggar apa contohnya masang APK tak panggil kok. Kalau dia ngomong loh, yang masang APK kan bukan saya, itu tim saya. Bagaimana mau jadi bupati atau wali kota? Lah wong ngatur tim sukses sing gak ono sewu wae. Gak ngerti, gak iso. Apalagi ngatur masyarakat sak Kabupaten Tegal. Ngatur tim suksesmu lho, gak mampu. Bagaimana kamu ngatur kabupaten? Itulah fungsi Bawaslu. Pekerjaan Bawaslu sejak awal itu punya tugas message mulia, pesan mulia. Untuk apa? Menegakkan hukum, menegakkan demokrasi. Supaya terpilih pemimpin yang punya karakter negarawan. Dan itu harus, sehingga kita gagah. Bukan karena ada pelanggaran, gak ditegur karena waduh ndak enak itu yang memberi saya rekom. Itu kawan saya, itu jaringan saya.
saudara saya itu yang sering kasih saya hutang kalau nggak punya duit. Nah, kalau itu yang terjadi maka kita membiarkan kejahatan itu tumbuh sejak awal. Nah, Bawaslu diberi tugas negara memperkuat demokrasi. Salah satunya memperbaiki pemilu, salah satunya memperbaiki hukum. Supaya terpilih pemimpin yang berkarakter negarawan, tidak maling. Itu bahasa kasarnya itu seperti itu. Jadi itu yang dilakukan Bawaslu. Kalau non tahapan, ya itu tadi disampaikan kemarin itu masih banyak loh. Masih ada loh, ini sekian ada laporan, ada pelanggaran. Nah, kita kuatkan lagi. Itu. Iya, Pak Toto, memang soal alat peraga kampanye di Kabupaten Tegal sendiri juga kadang-kadang dengan peserta pemilu ataupun pilkada ini, padahal kan tempat itu sudah ditentukan wilayahnya, kemudian kriteria dan sebagainya juga sudah ditentukan oleh aturan. Cuman kalau misalkan sudah kita tegur dan sebagainya, kemudian ada proses penertiban, itu dipasang kembali. Artinya ini juga menjadi PR kita bersama barangkali untuk ada regulasi atau aturan yang lebih ketat. Karena kemarin itu kan lebih banyak kalau bicara soal alat peraga kampanye, sanksinya cuma sanksi administratif. Dan itu menurut kami juga perlu ada sanksi yang bisa menjerat pelaku misalkan dalam pemasangan alat peraga kampanye, supaya ada jera juga seperti itu. Ini juga kasihan juga ketika misalkan alat peraga kampanye itu dipasang di pohon-pohon, itu kan masih banyak sekali, padahal itu dilarang. Begitu Pak Toto. Jadi kan gini, tugas kita itu yang utama itu ya, para bijak tuh menyatakan kewajiban kita itu membentuk masyarakat yang paham, yang adil, yang tahu, bukan memilih pemimpinnya. Kalau ada pemimpin yang baik, yang taat hukum, itu bonus. Tapi dalam perintah-perintah Tuhan itu selalu membentuk masyarakat. Nanti Tuhan yang akan memberi bonus pemimpin. Jadi masyarakatnya harus paham dulu. Nah, kerja-kerja kita sosialisasikan pada masyarakat. Masyarakat itu, pemimpin itu adalah cermin masyarakatnya. Kalau pemimpinnya pelanggar aturan, mesti masyarakatnya juga tidak paham aturan. Nah, Bawaslu hadir minimal memberi pemahaman. Ini bukan soal sanksi. Ini soal moralitas, keyakinan kepada ketaatan pada hukum dan aturan. Itulah, maka saya katakan, kerja-kerja Bawaslu non tahapan ya kerja-kerja ini. Bawaslu itu berkelindan dengan demokrasi. Dibayar untuk ngomong soal demokrasi. Jadi makan, tidur, ngimpi pun ngimpi soal bagaimana penegakan hukum, bagaimana pemilu yang baik. Jadi daran ke masyarakat, ke organisasi. Makanya kita harus mapping berapa organisasi. Kita turun. Itu tugas untuk ngomong soal demokrasi. Ngomong soal reformasi. Karena apa? Bawaslu ini hadir karena reformasi. Kalau nggak ada reformasi, nggak ada Bawaslu. Maka kita kuatkan lagi apa tujuan di reformasi itu. Nah ini kerja-kerja kita non tahap. Jadi berat memang. Jadi kerjanya itu ya turun kita. Bergaul, ngopi, bermain bersama-sama masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat. Untuk ngomong demokrasi, evaluasi demokrasi. Misalkan nih mensosialisasikan kemarin ada putusan 136. Sinkronisasi pasal 71 dan 188. Kemarin di pasal primernya 71 itu pejabat negara, pejabat pegawai negeri, kepala desa tidak boleh, TNI, Polri tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Tapi di pasal sekundernya pasal 188 subjek hukumnya TNI Polri-nya enggak ada. Sehingga tidak ada sanksi pidananya. Tapi putusan 136 Mahkamah Konstitusi menambahkan 2 subjek hukum di pasal 188. Sehingga apa? Pejabat negara, TNI, Polri, dan
pejabat daerah, kepala desa macam-macam, jika membuat keputusan mungkin beri sanksi pidana. Nah, ini yang kita sosialisasikan sehingga tidak ada lagi. Kemarin kan banyak isu parcok. Iya, betul. Nah, supaya tidak ada isu lagi, kita sampaikan, jangan sampai isu itu jadi kenyataan loh. Apalagi MK sudah memutuskan, ini loh ada putusan 136. Nanti kalau ada tentara, angkatan darat, angkatan laut, angkatan pokoknya TNI dan polisi yang berpihak membuat keputusan menguntungkan atau merugikan, bisa kena sanksi pidana. Kena sanksi pidana itu nanti Bawaslu yang ngurusi. Bisa dipanggil oknumnya, pimpinannya, bisa. Kalau yang terlibat Pak Kapolseknya ya Pak Kapolseknya, yang terlibat Pak Kapolseknya Pak Kapolda, Pak Kapolnya. Kalau terlibat. Tapi itu diperiksa. Nanti tetap penyelesaiannya lewat Gakumdu. Nah, ini disosialisasikan supaya tidak lagi isu itu. Itu tugas-tugas Bawaslu. Sangat menarik sahabat-sahabat Bawaslu apa yang menjadi perbincangan hari ini. Mungkin kita tadi sudah berbicara tentang apa sih selain kerja-kerja Bawaslu di tahapan kampanye, ternyata tidak hanya pada saat tahapan saja. Ada proses yang panjang, ada proses yang berliku barangkali yang mungkin juga belum bisa dipahami oleh teman-teman. Dan mungkin itulah yang kemudian sunyinya kerja-kerja Bawaslu yang tidak banyak diketahui oleh sahabat-sahabat Bawaslu. Kemudian Mbak Toto, dari apa yang sudah disampaikan tadi, bisa dijelaskan lapisan yang paling dalam kerja-kerja strategis yang berlangsung selama di masa non tahapan ini? Itu tadi misalnya contoh kita lagi mengkonstruksikan bagaimana peraturan perundang-undangan nanti yang memperkuat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga apa, jadi Bawaslu ini pelaksana undang-undang. Jadi apapun peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dibuat oleh negara, itu yang akan dilaksanakan. Jadi kita tidak dalam kapasitas mengusulkan. Tapi kalau kita diminta pendapat, kita akan memberikan masukan-masukan apa kerja-kerja kemarin yang kurang, yang menurut penilaian subjektif dari Bawaslu. Subjektif. Tapi Bawaslu pelaksana. Jadi kita tidak dalam kerangka untuk menilai. Tapi kemarin melakukan ini. Ini yang kita lakukan. Lalu putusan Mahkamah Konstitusi apa ya kita kuatkan supaya disinkronkan lagi. 136, lalu ada putusan Barito Utara yang Mahkamah. Ini kan tamparan bagi Bawaslu. Kenapa kemarin masih ada 26 tindak lanjut MK. Dari 300 yang didaftar, yang diseleksi ternyata tinggal 20. Nah, ini kan luar biasa itu. Dan tanpa bermaksud apapun, secara terbuka MK juga mengapresiasi kerja-kerja Bawaslu sebagai pihak yang memberikan keterangan, dan itu disampaikan secara terbuka. Tapi MK juga mengkritisi kerja-kerja Bawaslu sehingga masih ada aja permohonan yang masih ditindaklanjut yang sampai sekarang menyisakan ada tinggal putusan Mahakam Hulu, Palopo, Papua, Bovendigul. Nah, MK juga ayo kerja Bawaslu. Ini seharusnya kalau Bawaslunya clear, tegas, paham, tentu lebih banyak yang tidak diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya nih ada soal terpidana, mantan terpidana. Kalau kita lebih rigid, lebih mungkin tidak sampai. Sehingga kita juga sedih kalau ternyata ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengkritisi tindakan kita. Ini menjadi korektif. Walaupun dari 300 sekian laporan itu hanya 26 yang ditindaklanjuti oleh mahkamah. Tapi ini menjadi catatan kritis bahwa kita tuh harus merasa kurang. Bahwa kerja kita kurang baik, harus diperbaiki. Nah, itulah kerja non tahapan ini, kesempatan kita. Itulah hati-hati lo dengan politik uang. Mahkamah itu memutus diskualifikasi tanpa
TSN harus tanpa melalui pengadilan, tanpa administrasi. Itu ada orang yang berbohong seleksi syarat calon yang diputus oleh MK untuk didiskualifikasikan. Artinya apa? Oh, mungkin kita penyelenggara ini salah saat seleksi salah calon kemarin, kita kurang ya. Harus kita jangan menuding orang lain sakit. Oh ya, Bawaslu kurang. Aduh kurang jeli kita. Aduh kurang. Aduh kita. Lah selalu begitu. Sehingga apa, tidak sampai perkara itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu kita hormat sekali, kita negara hukum, apapun yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi terlepas dari pro dan kontra, sebagai masyarakat negara hukum ya kita harus menghargai itu. Terlepas dari soal dinamika, itu urusan yang berbeda. Artinya misal tadi apa yang disampaikan Pak Toto, kita bukan dalam ranah untuk mengusulkan soal aturan atau gimana nya ini, tetapi ketika diminta untuk barangkali ada evaluasi, baru Bawaslu bisa memberikan pendapatnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini Pak Toto, tadi kan sudah memberikan gambaran apa-apa saja yang dilakukan pada masa non tahapan, bahwa selain di tahapan pemilu atau pilkada, kerja-kerja demokrasi tetap dilakukan di masa non tahapan. Dari itu kita akan masuk ke soal kelembagaan ini Pak Toto. Karena Bawaslu ini kan tetap bergerak walaupun tidak ada tahapan. Nah, kemudian menurut Pak Toto, sebagai lembaga permanen Bawaslu, untuk menjaga profesionalitas dan integritas SDM-nya di luar masa pemilu, bagaimana, apa yang dilakukan Bawaslu RI sendiri, Pak? Kan integritas itu seiring dengan apa yang kita dapat. Kita ini dilantik periode, pimpinan Bawaslu kan dilantik 5 tahun. Negara mengeluarkan anggaran yang besar untuk 5 tahun itu. Tugasnya apa? Dalam tahapan pemilu melakukan pengawasan, pencegahan, penindakan. Di luar non tahapan memperkuat, mempersiapkan pemilu ke depan menjadi lebih. Integritas ya melaksanakan kesadaran bahwa kita dibayar oleh negara untuk menegakkan demokrasi yang lebih baik. Selain itu apa? Menjaga barang milik negara yang dalam penguasaan kita. Saya selalu senang memberi contoh. Tentara itu loh, tugasnya itu kan perang. Dibentuk, direkrut untuk apa? Perang. Lho lek kan perang lapo penggaweane iku. Maka tugas tentara TNI itu kalau tidak ada perang, apa yang dilakukan? Satu, menjaga peralatannya, senjatanya tetap ready for use, dibersihkan. Lalu menjaga fisiknya, mentalnya, olahraga, lari. Lalu menjaga kantornya, korpri, kebersihan. Sehingga selalu 24 jam itu standby. Nah sama dengan Bawaslu. Kerjanya jangan hanya ada kalau ada pemilu, tahapan pemilu. 20, karena bekerja sepenuh waktu. Kan disumpah. Ya sepenuh waktu itu kalau Pak Tentara menyiapkan senjatanya. Senjatanya Bawaslu apa? Demokrasi. Ngomong soal demokrasi, ngomong soal aturan, soal pemilu. Makan, minum, berjuang bersama-sama rakyat. Tentang apa? Ngomong soal demokrasi, soal reformasi. Karena apa? Bawaslu ini hadir ada karena tuntutan reformasi. Maka kalau ada orang yang menegasikan reformasi sama dengan menghilangkan fakta sejarah. Maka kita kuatkan lagi reformasi, tuntutan reformasi. Apa dulu tuntutan reformasi? Ya itu yang kita kuatkan oleh Bawaslu. Diskusi-diskusi itu lagi. Itulah integritas Bawaslu. Artinya itu yang selalu dipoles di internal Bawaslu. Kemudian Pak Toto, tadi kan Pak Toto menyampaikan atau mencontohkan kalau TNI itu kalau tidak ada perang ya kegiatannya mempersiapkan peralatan perang dan kemudian menjaga fisik, begitu kan. Kemudian kalau di Bawaslu sendiri, apakah ada program pelatihan
evaluasi internal atau peningkatan kapasitas yang rutin dilakukan selama non tahapan, Pak Toto? Ya pastilah, sama dengan misalnya Kabupaten Tegal ini nggak ada pemilu, pasti kan sudah melakukan evaluasi, kemarin ada apa, lalu setelah evaluasi dilaksanakan lagi. Oh ini ternyata masalah di Kabupaten Tegal itu. Dimitigasi lagi supaya tidak ada pelanggaran yang sama. Salah satu contoh kenapa Kabupaten Tegal kelihatannya diam, tapi diamnya itu mempersiapkan, memitigasi supaya tidak pemilu ke depan, pemilu dan pemilihan menjadi lebih baik dari pemilu kemarin. Lalu mempersiapkan tidak hanya aturannya, hukumnya, tapi juga mindsetnya juga dirubah apa? Diskusi dengan masyarakat turun. Ini kan nggak diketahui orang kalau Bawaslu Kabupaten Tegal itu ngopinya itu kerja karena apa? Ngomong soal demokrasi, silaturahmi, ke organisasi-organisasi, tokoh-tokoh masyarakat turun. Ini yang orang mungkin tidak tahu. Ternyata Bawaslu kerjanya 24 jam. Kenapa? Ya ngomong soal demokrasi karena kerjanya memang kerja demokrasi, berkelindan dengan demokrasi. Yang diomongkan soal pemahaman hukum, pemahaman demokrasi. Kemudian Pak Toto, soal netralitas ini juga yang seringkali ditujukan kepada lembaga kita Bawaslu. Sering menjadi sorotan masyarakat nih. Bagaimana sih Bawaslu memastikan antara netralitas dan integritas itu selalu terjaga saat tidak berada dalam tekanan publik? Kan itu kan inherent ya. Netralitas itu aktualisasi menjaga jarak yang sama, integritas keluar dari pemahaman. Jadi yang namanya integriti itu sikap jiwa, sikap batin yang diaktualisasikan dalam tindakan apa? Netral, tidak berpihak. Satu-satunya keperpihakannya hanya pada aturan dan undang-undang serta hukum. Mengasah itu. Itu ada kalau ada kesadaran bahwa yang dimakan ini adalah duit pajak. Kesadarannya tuh, oh ya saya ini makan duit pajak, duit rakyat. Tugasnya apa? Ngomong soal demokrasi, ngomong soal perbaikan pemilu. Otomatis menguatkan integritinya, sikap batinnya itu kuat. Lalu menjaga aktualisasi, wong saya nggak dibayar sama tetangga, saya nggak dibayar sama partai, saya nggak dibayar sama sponsor, saya nggak dibayar dengan netral, aktualisasi sikapnya. Nah, netralitas dan integritas satu kesatuan yang nampak dan tidak nampak, tapi keluar dari jiwa kesadaran bahwa dia sebagai aparat negara yang dibentuk oleh undang-undang yang sama dengan Pak TNI, Pak Polisi dibentuk oleh undang-undang, Bawaslu juga dibentuk oleh undang-undang, tapi tugasnya beda. Untuk apa? Menguatkan pemilu yang lebih baik. Tidak boleh ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk ke ranah itu. Makanya putusan 136 jelas menguatkan kembali cita-cita TNI sebagai aparat pertahanan keamanan, polisi sebagai aparat ketertiban. Nah, kalau mereka yang bersenjata ini terlibat intervensi menguntungkan peserta pemilu, demokrasi rusak nanti. Nah, itulah tugasnya Bawaslu untuk mengingatkan, Pak aparat jangan terlibat ya, itu aparat ASN tidak boleh terlibat. Demikian yang lainnya. Menarik sekali pemirsa. Pak Toto, ini kita masuk ke soal inovasi dan strategis. Hari ini kan bangsa kita juga kayak kemarin juga Polri juga memamerkan teknologi kan, seperti robot dan sebagainya. Kemudian hari ini juga masyarakat sepertinya itu tidak bisa lepas kehidupannya dengan media sosial. Nah, inovasi atau program kreatif apa saja yang sedang dikembangkan oleh Bawaslu supaya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Toto terkait kerja-kerja demokrasi yang selain turun ke bawah langsung, tetapi dengan menggunakan teknologi ini juga bisa tersampaikan oleh masyarakat? Ya tentu itu saya katakan tadi seperti integritas dan netral itu inherent. Jadi Bawaslu itu sudah inherent, kerja-kerjanya itu pasti kerja sosialisasi
yang selalu menjadi lebih baik. Kalau Pak Polisi mungkin bagaimana jinakkan bom, robot apa. Kita juga sama. Bagaimana melakukan pemetaan pemahaman demokrasi yang lebih baik. Tentu masing-masing wilayah punya dinamika dan kearifan lokal. Yang paling tahu misalnya corone apa masyarakat Tegal iki supaya pemilu lebih baik. Yang paling tahu pemahamannya adalah masyarakat Tegal. Oh mungkin lewat medsos gak iso, mungkin lewat pengajian mungkin lebih. Lu cara-cara yang mungkin tradisional. Tapi di titik tertentu mungkin cara yang lebih efektif lewat medsos. Nah yang paling tahu kan kondisi wilayahnya adalah yang penting apa? Pemahaman kan kita bermain dengan pikiran, dengan sikap. Supaya ini demokrasi, kesadaran itu muncul sehingga nanti kalau ada pihak-pihak, misalkan dulu kemarin ada isu parcok, supaya itu tidak terjadi, orang bisa lapor langsung nanti. Nah caranya ya opo? Kalau ada ASN yang terlibat, dilapor. Caranya ya opo? Nah itu yang paling tahu adalah kearifan lokal masing-masing. Inovasinya ya itu, strateginya ya itu. Oke, selanjutnya Pak Toto, kita masuk ke soal sinergi dan penguatan lembaga. Apakah Bawaslu memiliki program literasi, demokrasi, atau edukasi publik yang dijalankan secara nasional selama ini? Kan banyak kita sudah ada sekolah, relawan demokrasi, SKPP, banyak sekali itu yang nanti bisa dilihat di webnya Bawaslu itu. Itu persiapan-persiapan, tapi yang lebih penting adalah ujung tombaknya. Bawaslu itu berkelindan dengan rakyat. Tadi ingat ya, objeknya Bawaslu itu bukan organisasi, bukan. Objeknya Bawaslu itu pemilih itu kan one man one vote. Jadi objeknya itu pemilih, satu orang rakyat, satu masyarakat. Pemahaman terhadap satu orang, one man one vote one value. Satu pemilih itu punya satu nilai. Nah, satu orang sadar itu sangat berpengaruh. Jadi sasarannya Bawaslu itu jelas, one man one vote. Masyarakat pemilih umum apa yang paham dengan pemilu dan demokrasi. Kalau rakyat api, pemimpinnya masing akan milih pemimpin yang baik. Nggak bisa kita langsung milih pemimpin, nggak bisa. Rakyatnya dulu. Kita itu berkelindan dengan rakyat, berkelindan dengan pemilih. Rakyat itu kan pemilih itu, berkelindan dengan para pemilih, pemahaman pemilih. Itu sasaran objektif kita itu, sasaran strategis kita itu. One man, one vote, one vote. Jadi objeknya jelas rakyat ini, orang ini, pemilih, pemahaman. Harusnya sadar tentang demokrasi sehingga memilih calon yang negarawan itu nanti. Ketika objeknya adalah masyarakat itu sendiri, kemudian apa harapan Bawaslu terhadap masyarakat, Pak, dan stakeholder untuk tetap terlibat dalam demokrasi meski belum masuk tahapan pemilu? Ya kesadaran tentang pentingnya pemilu yang baik. Kan dulu ada nih pemilu sudah sejak Orde Baru. Lalu muncul reformasi, tuntutan terhadap pemilu yang jujur dan adil. Lalu dibentuklah lembaga namanya Bawaslu. Kita menegakkan reformasi. Kemarin apa sih tuntutannya reformasi? Kemerdekaan jelas, pintu gerbang. Tapi kan kemarin ada evaluasi kerakyatan. Rakyat melakukan evaluasi kenegaraan. Evaluasi kenegaraan tidak lagi 5 tahun. Rakyat akumulasi melakukan sehingga meledak namanya reformasi. Lalu muncullah tuntutan-tuntutan. Salah satunya adalah pemilu yang jujur dan adil. Selain korupsi, kolusi dan lain sebagainya. Tapi yang bidang kita adalah pemilu yang jujur dan adil. Lalu dibentuklah Bawaslu, KPU, DKPP. Kita menegakkan kembali tuntutan, mengembalikan lagi pada tuntutan. Sudahkah Bawaslu ini berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi? Fakta sejarah yang tidak bisa dihilangkan itu, bahwa lembaga penyelenggara pemilu adalah tuntutan reformasi. Dan dijawab sudah ada. Jangan dikembalikan lagi, setback lagi. Wong ini sudah merupakan akumulasi dari
kesalahan-kesalahan pelaksanaan demokrasi di masa lalu, lalu masyarakat rakyat melakukan evaluasi yang namanya reformasi. Ya kita, kalau enggak nanti ada reformasi lagi nanti. Ya. Kalau ternyata reformasi yang pertama itu tuntutannya tidak berjalan. Tidak sesuai dengan cita-cita awal negara ini didirikan. Ya bisa jadi nanti akumulasi lagi, masyarakat meledak lagi jadi reformasi. Jadi apa nggak tahu tuntutannya apa nanti namanya itu. Ya. Dan itu masih dalam kategori ruang lingkup bagian demokrasi itu. Bagian dari demokrasi. Selanjutnya Pak Toto, itu kan tadi soal sinergi dan penguatan lembaga ini. Ini kita masuk coba ke sesuai dengan divisi ke Pak Toto, hukum dan penyelesaian sengketa. Publik itu sering bingung antara pelanggaran sengketa dan pidana pemilu. Apakah ada upaya sosialisasi yang dilakukan untuk memperjelas ini, Pak? Maksudnya inheren antara integritas dan netralitas dan pemahaman. Maka siapa ujung tombak Bawaslu itu? Ujung tombaknya yang badan tetap adalah Bawaslu kota kabupaten. Ya, tugas kita nanti itu. Organnya kan kita itu berarti kan RI, kabupaten. Itu tadi. Supaya rakyat paham. Apa itu penyelesaian sengketa, apa itu pidana. Sangat jelas. Kalau ada perbedaan pendapat yang langsung, ada penyelesaian sengketanya. Kalau ada pelanggaran yang bersifat merugikan negara, merugikan publik, maka ada pidananya. Nah, pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh siapa? Ya ujung tombaknya kalau non tahapan itu ya Bawaslu kota kabupaten. Yang kapan menyampaikan? Ya waktu dia berkelindan tadi, waktu dia ngerokok, ngopi, makan, minum, jagongan, ngomong soal pemahaman pemilu. Itulah tugasnya Bawaslu yang ujung tombaknya adalah Bawaslu kota kabupaten. Kalau tahapan nanti ujung tombaknya sampai PTPS. Yang tetap yang kota kabupaten. Ya ini kerjanya. Selama masa non tahapan, apa Bawaslu tetap menangani soal sengketa atau aduan tertentu di luar tahapan pemilu? Kan jelas undang-undang itu hanya pada masa tahapan pemilu. Nah, nanti kalau ada perubahan undang-undang, nanti kalau DPT berkelanjutan, kalau ada kesalahan bisa ditangani pelanggaran ya kita undang-undang dirubah lagi bisa. Nanti kalau ada non tahu ya bisa. Tapi kan ada undang-undang yang lain, tapi kita limpahkan nanti ke undang-undang. Nah, ASN terlibat ya nanti ada undang-undang lainnya kita limpahkan ke undang-undang yang lain. Ini satu pertanyaan terakhir Pak Toto sekaligus juga menutup segmen pembicaraan kita. Sekaligus juga bisa disampaikan kepada masyarakat pesan-pesan barangkali juga bisa disampaikan secara pribadi, tidak hanya sebatas soal lembaga saja. Ini saya coba menggunakan cara pandang Edmund Husserl, fenomenologi. Masyarakat hari ini seringkali terjebak pada situasi yang barangkali di media sosial, kemudian lingkungan yang banyak tanpa filter begitu. Kemudian kalau menggunakan cara pandang Edmund Husserl, misal ada yang namanya reduksi fenomenologi. Menurut Pak Toto, reduksi fenomenologi itu kan artinya kita melepaskan segala, misal ada di pikiran kita soal aturan atau soal mekanisme-mekanisme yang ada, atau kita kosongkan kembali. Intinya seperti itu Pak Toto. Kita kosongkan kembali yang ada hari ini, baik aturan, baik regulasi dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah kosong, sebenarnya apa sih yang paling inti dari demokrasi itu sendiri Pak Toto? Demokrasi itu intinya kan menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk menentukan harkat dan martabat kemanusiaan, makalah dibuatlah aturan. Yang kosong tadi diisi lagi itu.
kosong itu tuh kembali kepada titik awal tujuannya apa. Kita telanjang, lalu kita apa sih tujuannya urip iki ya. Sama dengan apa sih tujuannya pemilu itu apa itu loh. Dengan kejernihan, maka ternyata tujuannya itu apa sih? Menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Karena itu Bung Karno ngomong, ideologi marhanisme ngomong ada namanya sosiodemokrasi, sosionasionalisme. Tidak ada literasi yang menyematkan kata sosio di depan demokrasi, sosio di depan nasionalisme yang berpijak pada ketuhanan. Apa artinya? Demokrasi yang menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Tidak boleh ada demokrasi kalau itu tidak ada menjaga harkat kemanusiaan. Tidak boleh ada nasionalisme. Kalau ternyata nasionalis itu melanggar harkat dan martabat kemanusiaan, seperti yang saya omongkan, percuma ada demokrasi kalau ternyata masih ada darah yang tertumpah. Padahal reduksi fenomenologi. Ternyata ini tujuannya. Menjaga harkat dan martabat. Buat apa ada negara kalau ternyata negara ini adanya malah menindas rakyat, tidak menjaga harkat dan martabat rakyat. Pemilu itu apa? Untuk memuliakan, menjaga harkat dan martabat manusia melalui siapa? Seleksi pemimpin, menjaga hukum timbal balik. Saya pikir itu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Toto atas perbincangan yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga ini juga bisa menjadi pemahaman kita semua, khususnya masyarakat bangsa Indonesia dan kemudian untuk generasi-generasi yang sekarang, Pak, generasi Gen Z, bahwa kerja-kerja Bawaslu tidak pernah berhenti. Seperti arus bawah tanah, diam tapi terus mengalir. Memastikan demokrasi tetap bersih sejak dalam pikiran hingga tindakan. Demokrasi Bawaslu tidak hanya berhenti pada soal tahapan pemilu saja. Kerja-kerja Bawaslu ada di balik layar yang mungkin tidak terdengar, sunyi dan sebagainya, tapi itu pasti karena itu bagian dari yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Kerja-kerja demokrasi, kemudian pemahaman, membangun kesadaran tentang itu. Baik, terima kasih. Kami pamit undur diri untuk podcast hari ini. Sampai jumpa dan bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.